Salam Matematika Bravo. Kali ini saya akan menyampaikan cara menurunkan rumus volume bola dengan pendekatan empiris. Dengan menggunakan volume dan luas alas kerucut. Sebelum menurunkan rumus kita bahas terlebih dahulu tentang ciri-ciri bola. 1. Memiliki satu bidang lengkung yang tertutup. Dua, memiliki titik pusat yang merupakan pusat simetri dari bola. 3. Jarak dari titik pusat ke setiap titik pada permukaan bola disebut sebagai jari-jari. Empat, tidak memiliki titik sudut. 5. Tidak memiliki rusuk. 6. Tidak memiliki diagonal. Untuk menentukan volume bangun ruang sisi lengkung bola, kita membutuhkan bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut yang tak hingga banyaknya. Dan kita tentukan bangun ruang sisi lengkung kerucut yang ada di dalam sebuah bola menjadi patokan untuk bangun-bangun sisi lengkung kerucut yang lainnya. Kita tentukan bangun ruang sisi lengkung dengan ketentuan sebagai berikut. Jari-jari kerucut mendekati 0. Dan tinggi kerucut mendekati R jari-jari bola.
Untuk membentuk bangun ruang sisi lengkung bola kita membutuhkan bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut yang tak hingga banyaknya. Maka kita perlu menduplikasi bangun ruang sisi lengkung kerucut. Kemudian bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut yang sudah kita duplikasi tersebut disusun agar membentuk bangun ruang sisi lengkung bola. Perhatikan gambar di samping. Kita dapat melihat alas-alas dari semua bangun-bangun sisi lengkung kerucut hampir menutupi semua permukaan bangun ruang sisi lengkung bola. Dengan melihat gambar di samping kita dapat menyimpulkan bahwa luas permukaan bangun ruang sisi lengkung bola hampir sama dengan jumlah seluruh alas-alas bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut. Sekarang kita akan menurunkan cara mencari volume bola. Perhatikan gambar di samping. Terlihat bahwa bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut yang tak hingga banyaknya, dengan tinggi kerucutnya sama, yaitu menuju R jari-jari bola. Dan jari-jari kerucut R1, R2, R3, R4 sampai ke Rn, di mana N-nya tak hingga. Sehingga nilainya menuju 0, yang berarti R1, R2, R3, R4, dan Rn, nilainya hampir 0. Ini yang berarti tidak sama dengan 0. Karena bentuk bangun ruang sisi lengkung bola dapat dibentuk oleh bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut yang banyaknya tak hingga. Maka volume sebuah bola hampir sama dengan jumlah volume kerucut yang tak hingga banyaknya. Misalkan, volume kerucut 1 sama dengan 1/3 V R1 kuadrat dikali T1. Volume kerucut 2 sama dengan 1/3 V R2 kuadrat dikali T2. Volume kerucut 3 sama dengan 1/3 V R3 kuadrat dikali T3. Volume kerucut 4 sama dengan 1/3 V R4 kuadrat dikali T4. Terus, sampai volume kerucut N sama dengan 1/3 V Rn kuadrat dikali Tn. Rumus volume kerucut-kerucut sampai ke N adalah 1/3 V Rn kuadrat Tn. Karena N menuju tak hingga, maka T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan sampai ke Tn. Karena bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut tak hingga banyaknya, maka tinggi-tinggi kerucut hampir mendekati R jari-jari bola. Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa volume bola adalah jumlah volume bangun-bangun sisi lengkung kerucut yang jumlahnya tak hingga banyaknya. Jadi, volume bola mendekati jumlah volume kerucut 1 ditambah volume kerucut 2 ditambah volume kerucut 3 ditambah sampai ditambah volume kerucut ke N. Jadi, volume bola mendekati 1/3 R jari-jari bola dikali luas permukaan bola. Untuk tingkat SMP dan sederajat, kita simpulkan, karena bangun-bangun ruang sisi lengkung kerucut tak hingga banyaknya, maka volume bola sama dengan 4/3 V R jari-jari bola pangkat 3